teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat. Terus kalau yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat segera membaik ya. Oke, kali ini saya akan membahas perihal anxiety ya. Jadi kebetulan banyak sekali rekan-rekan ya dan teman-teman yang tanya mengenai anxiety ya. Saya cerita terlebih dahulu kalau dulu pada waktu saya sakit GERD ya, awal kali itu jujur ya, saya benar-benar takut ya. Benar-benar takut ada sesuatu yang berbeda ya dari kondisi saya yang sebelumnya itu baik-baik saja, tidak pernah punya riwayat sakit ma, tidak punya riwayat sakit sakit kepala ya, atau mungkin sakit itu ya diabetes ya. Jadi kondisi fisik saya itu sebenarnya sebelum saya melakukan hal yang mungkin itu ya berlebihan ya, itu adalah kondisi saya sehat-sehat saja ya. Jadi kan ceritanya kan awal kali kan saya sakitnya tuh gara-gara minum kopi dalam keadaan perut dalam kondisi kosong ya, dalam kondisi kosong. Apalagi saya juga pada waktu itu sedang mengerjakan aplikasi ya, jadi pikiran sedang stres, perut kosong, ditambah sama kopi plus itu ya makan rambak yang masih anget-anget, masih ada minyaknya, sehingga kesannya itu memang kondisi untuk meningkatkan asam lambung sangat tinggi pada waktu saat itu ya, sehingga lambung tidak kuat, maka terjadilah itu ya sesek ya, asam lambung naik kelihatannya itu. Jadi seperti itu ya. Terus ketakutan saya pada waktu awal kali kan ya, takutnya sakit jantung dan lain sebagainya ya. Itu benar-benar sangat takut sekali sampai-sampai kan ke dokter sudah berapa kali itu ya, dokter umum beberapa kali, terus habis itu ke dokter penyakit dalam juga sama, cuma 1 kali kalau nggak 2 kali ya. Itu juga menyatakan bahwasanya ini cuma sakit lambung aja ya, tidak ada yang lain-lain. Tapi sensasi yang saya rasakan kan pada waktu itu kan itu ya, sesak, agak nyeri di dada sebelah kiri. Rasanya tuh kayak kayak dipegang gini itu sudah nyeri ototnya, apalagi ketika di EKG kan kelihatan kan kok sakit gitu. Nah, tapi jantungnya dalam kondisi normal. Jadi katanya suster pada waktu merekam jantung saya itu adalah, katanya mas ini kecapean ini gitu. Jadi responnya itu bukan masalah jantung, tapi ini adalah faktor luarnya jantung, faktor otot itu, seperti itu ya. Nah, dalam rutinitasnya sehari-hari kan juga terbayang-bayang kan, jangan-jangan saya sakit jantung, jangan-jangan seperti ini ya. Apalagi saya setiap hari tuh ngecek kaki ya, jangan-jangan kaki saya nanti bengkak. Kalau orang sakit jantung biasanya kakinya bengkak nih, sirkulasi udaranya darahnya tidak normal ya, sehingga pembengkakan di kaki yang seperti itu. Setelah itu berlangsung kurang lebih, kalau sensasi ketakutan terhadap jantung itu kurang lebih 3 bulanan deh, 3 bulanan. Terus habis itu sudah hilang ya, nah muncul sensasi baru,
Nah ini leher tegang ya. Leher tegang, wah leher tegang ini setiap ada berita buruk mengenai orang punya masalah apa ya, apa namanya, kelenjar getah bening, langsung mikirnya itu sudah aneh-aneh ya, wis takut lah, takut berlebihan. Ada si A kena kelenjar getah bening, terus apa namanya, masuk rumah sakit dan seterusnya. Itu kan terus langsung kita itu mendengar itu sudah kacau ya. Terus habis itu ada kabar depan apa namanya, rumah saya depannya itu meninggal gara-gara kelenjar getah bening. Itu juga langsung kita juga langsung bingung ya, langsung takut, langsung cemas itu kan. Nah itu berlangsung kalau enggak salah hampir 4 bulanan. Jadi 3 bulan itu saya itu perihal jantung. Setelah selesai jantung sudah hilang ya, terus tegang di leher ya, rasanya memang ada itu ya, ada apa namanya, agak apa ya, agak bengkak dikit lah, tapi bukan bengkak yang seperti itu, enggak, cuma tegang ya, tegang banget. Nah itu, nah saya ke dokter umum, terus saya tanya ya ini karena itu ya, apa namanya, ada bakterinya katanya gitu tuh, sehingga kelenjarnya bekerja. Nah, seperti itu ya, sehingga saya boleh apa ya, wah kelenjar saya bekerja ya gitu. Nah dokternya bilang kalau di sini tegang, sini tegang, atau di sini ada apanya, berarti daerah sini tuh sedang ada masalah. Hingga dia bekerja untuk mencoba untuk apa ya, memusnahkan bakteri ya, atau virus tersebut. Itu ya. Nah itu sih, itu 6 bulan ya, 6 bulan saya merasakan hal itu. Dikit-dikit takut, dikit-dikit pegang-pegang gini tuh gitu ya. Keluar rumah takut, mencoba untuk berkendara apa ya, yes, berkendara sedikit lah, berapa kilo gitu aja sudah wis bingung ya, wis kepingin pulang aja gitu. Coba lebih jauh lagi juga wis takut lah. Intinya di otak itu adalah ketakutan aja ya. Nah itu ya, wis itu ya, itu tegang itu sudah 6 bulanan lah, 6 bulan atau apa gitu ya. Terus habis itu mata kabur, tiba-tiba mata kabur ya, gitu kabur, terus ada titik hitam, makin lama makin membesar gitu, ireng gitu ya, hitam gitu ya. Nah itu cuma belajar 1 minggu aja ya. Jadi sudah kena 3 bulan, 6 bulan, 1 minggu. Terus apa lagi ya, setelah leher tegang, ini yang besar-besar ya. Kalau yang sensasi kecil-kecil kan enggak pernah saya apa ya, saya bingungkan ya. Yang tegang-tegang, yang besar-besar saja ya. Oh ya, sama itu sakit tenggorokan itu kalau enggak salah 1 bulan ya. Nah itu takut ya, itu takut, apalagi denger orang aneh-aneh kan banyak ya, tiba-tiba ada suara gini, nah itu kan membuat kita tambah takut. Setelah itu ada sensasi ini juga, apa namanya, sariawan. Tiba-tiba kita kena sariawan, bukan sariawan sih, tiba-tiba agak sakit gini lah, sakit dikit. Nah, sakit dikit itu di daerah lidah saya. Langsung cemas ya, bingung ya, takutnya kena penyakit ini. Nah itu kurang lebih 1 tahunan kalau nggak salah, 1 tahunan ya. Maksudnya sembuhnya tuh cepet sih, cuman di dalam mulut tuh rasanya sudah nggak enak ya, nggak enak rasanya itu, apa ya, kering, terus kecut, terus apalagi ya, banyak lah ya. Nah itu ya, tuh, nah, terus mulut itu rasanya tuh kering, sakit gitu ya. Terus tiba-tiba mulut itu apa, gusi itu linu, gigi itu linu, tiba-tiba keluar
darah juga. Habis makan pecel tiba-tiba kok sakit ya sini saya lah gitu ya. Habis makan pecel langsung keluar darahnya gitu. Nah itu kalau nggak salah, kalau keluar darahnya itu kan cuma 1 hari pada waktu itu ya. Kok mau orang bendul gitu, mau masak jangan-jangan ke apa ya, kegigit atau saja, tapi saya rasa kok enggak, kelihatannya kena asam lambung ya, langsung dia apa namanya agak bengkak, terus nggak tahu kenapa mau keluar lah itu sih. Jadi saya rasa itu sensasi yang paling tinggi itu ya, kecemasan yang paling tinggi itu 4 hal itu ya. 4 hal itu kalau bagi saya itu seperti itu ya. Mulai jantung, terus habis itu leher tegang, terus apa namanya, lidah kelihatannya kok enggak enak ya, kayak sedikit agak benjol, kayak orang kegigit lah. Tiba-tiba bangun tidur udah kok gak enak ya, kok sakit aja, mulut kering dan lain sebagainya itu ya. Jadi sensasi itu yang membuat anxiety saya itu apa ya, tidak terkendali lah. Kalau perut sakit ya sudah biasa lah ya, bega itu kan saya minumin antasida sudah hilang, itu sudah hilang lah. Cuman sensasi yang ini itu yang sedikit membuat kacau kan ya. Oke, nah terus bagaimana saya mengatasinya ya, mengatasi sensasi yang yes begitu menggugah anxiety lah. Nah ini kebiasaan saya. Jadi setiap hari itu ya, saya dulu itu sering mendengar Muratul Quran ya, apa ya, nyetel YouTube isinya ya ayat-ayat apa itu ya, hubungan dengan kitab suci lah itu ya. Jadi dengan saya mendengarkan Muratul Quran itu sedikit tenang lah hati ini. Jadi kan masalahnya kan masalah ketakutan ya, ketika ketakutan melanda kita lah, ini kan setiap orang mesti wajar kalau dia itu takut terhadap sesuatu, itu kan hal yang wajar ya. Setiap orang pasti juga apa ya, ingin bahagia dan menghindari penderitaan ya, supaya apa ya, kita takut untuk menderita, itu kan substansi manusia seperti itu ya. Manusia pasti ingin bahagia dan mencoba untuk tidak menderita, menjauhi penderitaan. Nah, ketakutan kan juga salah satu cara kita untuk bisa menghindari penderitaan kan. Ketakutan itu suatu apa ya, hidayah atau mungkin ya sebuah perangkat lah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita itu bisa terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bencana dan lain sebagainya. Itu kan suatu yang apa ya normal ya, itu yang normal. Nah tapi ketika kita itu takut yang berlebihan, nah ini yang mulai ketika saya ada anxiety, ketakutan yang berlebihan, nah itu saya harus merenungkan pada waktu itu, bagaimana sih saya harus menenangkan diri saya. Nah salah satu caranya dengan cara mendengarkan kembali ayat-ayat Al-Quran ya, atau mungkin kitab suci lah kalau agama lain, dengan membaca kitab suci masing-masing ya. Kalau kebetulan saya beragama Islam, sehingga ya saya mencoba untuk memahami itu ya isi dalam Al-Quran ya. Nah itu ya, jadi ketakutan itu hanya bisa disembuhkan lewat pendekatan psikologis ya, pendekatan apa ya, pikiran kita, terus apa ya, mesti berhubungan karo spiritual ya, gitu. Makanya saya pada waktu kena anxiety, saya mesti mencoba untuk memahami dan mencoba mencari pencerahan lewat pendekatan itu ya, keagamaan ya. Itu yang pertama ya. Jadi harus membuat diri kita itu tenang, harus membuat diri kita itu bisa berpikir jernih ya. Terus yang mendasar adalah bagaimana kita itu bisa ikhlas lah. Yang paling mendasar kan itu, dalam kita bisa mengendalikan ketakutan kita, maka kita bisa ikhlas lah dalam menghadapi segala sesuatu. Nah itu yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah dengan mendekatkan atau mencoba untuk
mempelajari kembali lah, dan menumbuhkan kembali jiwa-jiwa spiritual kita, supaya kita bisa diberikan ketenangan, bisa memahami lah bahwasanya hidup itu ya juga pasti melalui hal tersebut ya. Ada apa namanya, ada kehidupan pasti juga ada kematian kan, seperti itu. Nah ya karena saya bisa untuk mengendalikannya ya, ketika saya mempelajarinya, mendengarkannya, membuat hati kita tenang, maka saya mencoba untuk memutuskan kembali ya untuk ya bersahabat dengan ketakutan. Jadi apa ya, nggak hanya baca Al-Quran ya, saya juga mempelajari juga sejarah Rasul, sejarah orang-orang yang ya itulah, orang yang beriman dan sebagainya itu ya. Jadi membuat kita itu lebih semangat lagi lah. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ceritanya mengenai jenderal ketika kemerdekaan juga kan sama ya, itu kan juga menderita tapi dia tetap survive lah. Nah, itu ya, jadi caranya yang paling mendasar itu adalah dengan cara bersahabat ya. Ketika kita bisa bersahabat dengan ketakutan, kita bisa ikhlas, kita bisa menenangkan diri ya segala sesuatu yang berhubungan dengan anxiety juga bisa dikendalikan ya. Itu sih, itu cara saya untuk menghadapi anxiety ya. Tapi sebenarnya ya, kalau kita tuh sudah agak baikan, sudah mulai rada enakan, sih anxiety juga akan mengikuti lah. Itu seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nah, tipsnya untuk teman-teman ketika yang masih sakit itu adalah itu ya, coba kita ubah kembali pola makan kita pilah kembali apa makanan yang boleh dan makanan yang tidak. Dan yang paling dasar adalah tidurnya juga harus tepat waktu ya. Kalau tidur jam 10 malam ya, supaya lambung kita itu bisa istirahat ya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.